Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanya nih soal kameranya, minta di-spill, terus posisi kameranya juga banyak juga yang minta di-spill. Oke, mungkin akan saya jelasin ya di video ini. Terutama di TikTok, terus di YouTube juga sama, banyak yang nanyain, "Bang, spill kameranya, terus spill posisi kameranya di sebelah mana?" Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas kameranya dulu. Nah, untuk kameranya saya pakainya GoPro Hero 9 Black. Untuk penampilannya seperti ini. Nah, ini bagian sininya lepas, tapi banyak juga sih. Rata-rata untuk penggunaan Hero 9, 10, 11 di bagian sininya emang suka patah, tapi nggak ngaruh ya. Kenapa pakainya saya GoPro 9 Hero Black? Karena untuk GoPro 9 ini dia sudah boosternya tuh sudah bener-bener seimbang ya, stabilizernya itu, bosnya itu sudah bener-bener seimbang, jadi nggak kerasa walaupun medan jalurnya segimanapun ekstrim atau jalannya rusak. Tapi untuk stabilizernya sangat bagus banget untuk kamera GoPro Hero 9 Black ini. Terus dia juga sudah super view ya, super view. Aduh, balelol kieu ku bahasa Inggris mah. Ya seperti itulah, super view indena mah. Nah, jadi untuk tampilannya tuh luas, lebih luas dibanding wide, karena kan ada tipe-tipenya ya, ada wide, ada super view. Kalau misalkan dari GoPro yang setahu saya di GoPro Hero 7, 6 ke bawah itu nggak ada super view. Kalau Hero 8 kurang tahu, kayaknya belum deh. Kalau misalkan Hero 8 kurang tahu lah, kalau misalkan salah di komen-komen aja. Jadi tampilannya tuh lebih luas, lebih lebar lagi, dan walaupun jarak saya, misalkan jarak saya dan juga yang depan itu sudah mepet ya di kenyataannya gitu, tapi untuk di GoPro, di tangkapan GoPro ini jauh, kelihatannya tuh jauh. Padahal kalau misalkan saya ngejalur terus mepet-mepet temen yang ada di depan, itu jaraknya tuh deket banget, tapi tangkapan layarnya tuh kayak kelihatan jauh. Apalagi di tanjakan nih, tanjakan di tanjakan ekstrim juga kadang tangkapan dari videonya itu, ntar ya, nah biar fokus, tangkapan videonya tuh nggak terlalu ekstrim, padahal pas kita langsung mencoba itu tanjakannya tuh sangat ekstrim. Karena banyak juga yang komen-komen tanjakannya nggak seberapa bang, Supra saya juga naik. Oke, boleh dicoba aja, datang ke sini bisa di DM seperti itu ya. Karena untuk tangkapan layar, tangkapan video maupun itu GoPro, HP itu berbeda hasilnya. Jadi untuk segimana ekstrim pun tanjakannya itu dapatnya tuh pasti nggak seberapa. Kadang juga ada yang kelihatan rata aja gitu, nggak seperti tanjakan. Nah, untuk pembahasan GoPro-nya sampai di situ aja. Nah, terus kita lanjut ke bagian pemasangan GoPro-nya. Nah, jadi untuk pemasangannya tuh saya ada dua pilihan tergantung posisi jalurnya. Kalau misalkan posisi medannya saya nggak tahu, saya nggak paham, atau posisinya tuh memang ekstrim, saya pakainya di bagian atas seperti ini. Kenapa di bagian atas? Karena untuk di bagian atas ini lebih enak lagi dan juga lebih nyaman lagi. Dan juga untuk pemasangannya saya menjorok ke bagian belakang nih. Jadi untuk posisinya seperti ini nanti. Nah, aduh fokusnya bentar, kekunci. Nah, untuk pemasangannya seperti ini ya. Jadi tidak menghalangi pandangan. Kadang ada juga yang malah pahibut gitu sama pandangannya, si GoPro-nya ngalangin pemandangan pas di jalurnya. Nah, kalau saya seperti ini nih. Jadi nggak menghalangi pandangan atau penglihatan pada saat di jalur.
karena ada juga yang di bagian ujung sini, ujung topinya, ada juga yang di tengah. Itu tergantung kenyamanan masing-masing. Kalau misalkan saya ini posisinya menjorok ke belakang, jadi seperti ini nih. Untuk tampilannya saya sematkan aja ya untuk tampilannya. Nah, dan juga posisinya ada di sebelah moncongnya, tapi saya pasangnya tuh nggak ke atas, saya pasangnya tuh ke bawah. Nah, ada juga kan yang masang di bagian moncongnya tuh seperti ini. Nah, kalau saya nggak seperti ini pemasangannya, saya pemasangannya tuh nah seperti ini nih, jadi ke bawah, lebih membuang ke bawah seperti ini. Nah, kalau pemasangan seperti ini biasanya tuh saya tuh penggunaannya tuh ke jalur-jalur yang sudah paham medan dan juga tidak terlalu ekstrim. Kenapa harus yang paham medan dan yang tidak terlalu ekstrim? Karena untuk penggunaan di bagian bawah ini, yang pertama resikonya itu cukup lumayan gede ya, terutama pas di jalur-jalur yang benar-benar ekstrim kayak di bebatuan, apalagi di musim hujan. Karena di posisinya tuh kadang juga kita malah liatin posisi ban ya, jadi view-nya tuh malah ke bawah. Nah, ini bakal jelas banget nih, view-nya tuh bakal jelas, malah videoin kaki atau ban aja, nggak fokus ke depan. Dan juga kalau misalkan di bebatuan itu kan motornya kadang suka jengat-jengat lah istilahnya mah kalau bahasa sekarang mah, jadi agak susah dikendaliin. Terus takutnya kameranya terbentur setang, apalagi pas mau backflip bisa-bisa kejambak di bagian kameranya terus jatuh, alhasil bakal rusak. Jadi untuk pemakaian di bawah ini, saya kalau rekomen saya untuk pemasangan di bawah ini tuh kita harus tahu dulu medannya, terus posisi cuacanya. Kalau misalkan musim hujan lebih baik di bagian atas aja, musim hujan terus jalurnya ekstrim lebih baik di bagian atas saja. Kalau misalkan di bagian bawah nantinya bakal repot, dan juga kadang kita perasaan tuh sudah merekam gitu, sudah pencet tombol di bagian sini nih, tombol rekam, tapi pas dicek GoPro-nya malah mati karena ini nggak kelihatan ya. Berbeda kalau misalkan pemasangan di atas ini kelihatan, kalau di bawah seperti itu. Jadi sebelum pakai helm saya on cam dulu untuk di bagian GoPro-nya kalau misalkan pemasangannya di bagian bawah seperti ini. Nah, untuk view-nya tuh bagus banget untuk pemakaian di bagian bawah seperti ini, bagus banget. Kalau di game itu kayak simulator lah seperti itu. Untuk tampilannya saya spillkan, untuk tampilan videonya saya tampilkan. Untuk bagian-bagian dan juga GoPro-nya saya pakai apa, terus pemasangannya di mana. Karena saya di pemasangan ada dua posisi, di atas dan juga di bawah. Untuk GoPro-nya Hero 9 Black itu sudah booster, jadi apa ya, stabilizernya tuh sudah sangat bagus lah, kestabilannya itu saat merekam, dan juga sudah super view juga. Jadi untuk rekomen nih, kalau menurut saya, kalau misalkan mau ngevlog,
motoran kayak Trabas itu cocoknya pakai yang Hero 9. Kenapa yang Hero 9? Karena yang pertama fiturnya tuh pas tapi kepake semua, berbeda dengan fitur-fitur yang 10, 11 itu banyak fitur yang gak kepake dan baterainya pun bakal lebih boros lagi karena ada apa istilahnya mah fitur yang aktif tapi kita nggak pakai gitu, jadi sayang banget, jadi boros baterai baru setengah jam atau baru 45 menit kita harus ganti baterai. Nah kalau misalkan di GoPro 9 ini biasanya tuh saya 1,5 jam ya satu baterai yang ori, karena untuk baterainya saya bawa 3 jadi cadangan 2 seperti itu. Biasanya kalau membawa cadangan itu mau ke event seperti Baksos atau juga event-event lainnya lah, karena jalur dan medannya juga kan saya nggak tahu, durasinya juga nggak tahu, terus kalau misalkan nggak kerekam juga kan sayang banget gitu, udah daftar event jauh-jauh, udah bayar dan juga udah capek, alhasil pas di jalur yang begitu menarik nggak dapet konten sama sekali. Nah oke, untuk penjelasannya mungkin seperti itu ya. Mohon maaf banget nih kalau misalkan agak kurang jelas karena masih tahap pembelajaran mengenai pembahasan yang seperti ini, apalagi tutorial. Saya belum pernah sama sekali bikin konten tutorial. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subrek. We move too fast, looking slimy as ever. Life is too grimy, I watch for the devil. It's a Rolls Royce and it come with umbrella. 2018 in that Porsche Carrera. Go up out.